Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ananda Salsabila, Dwi Permata Anisha, Nanda Putri Nirwana, dan Septiani Dwi Putri akan melakukan presentasi mengenai teori sifat dan faktor dari McRae and Costa. McRae and Costa merupakan dua tokoh psikologi yang merumuskan tentang teori 5 faktor atau sering disebut juga dengan Big Five Personality. McRae memiliki nama lengkap Robert R. McRae, lahir di Melville, Kansas City pada 28 April 1949. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. McRae tumbuh besar dengan minat sains dan matematika. Ia merupakan psikolog kepribadian yang melakukan penelitian penuh mengenai program intramural. McRae merupakan S1 filsafat di Michigan State University. Ia melanjutkan S2 psikologi dan tertarik dengan psikometri. Ia meneliti sifat secara diam-diam karena pembimbingnya menolak teori sifat dan faktor. McRae mendapatkan gelar PhD di psikologi kepribadian dari University of Boston. Pada tahun 1975, ia dikirim oleh profesor pembimbingnya untuk bekerja sebagai asisten riset James Fozard. Fozard menyarankan McRae bergabung dengan psikolog kepribadian dari Boston, yaitu Paul T. Costa, yang merupakan dosen Fakultas Psikologi University di Boston. Pada tahun 1976, setelah selesai PhD, Costa mengajukan McRae menjadi direktur proyek dan rekan penelitian untuk risetnya yaitu Smoking and Personality Grant. Keduanya disewa oleh National Institute of Against Gerontology Research Center, yaitu salah satu divisi National Institute of Health, di mana Costa menjadi pembimbing divisi stres dan coping, sedangkan McRae menjadi rekan staf senior. Disinilah McRae dan Costa melakukan penelitian mengenai teori sifat dan faktor. Selanjutnya Costa, yang memiliki nama lengkap Paul T. Costa. Ia lahir di Frankenau pada tahun 1942. Ia menerima gelar S1 Psikologi di Clark University pada tahun 1946. Costa menerima master dan PhD di bidang perkembangan manusia dari University of Chicago. Selanjutnya, setelah selesai PhD, Costa mengajar selama 2 tahun di Harvard. Ia bergabung di National Institute of Against untuk meresmikan Stress and Coping Season. Selanjutnya, Costa bekerja sama dengan Salvatore menerbitkan buku mengenai teori kepribadian humanistik. Pada tahun 1973 hingga 1978, ia mengajar di university yang ada di Boston. Selanjutnya, tahun 1985, ia menjabat sebagai Ketua Laboratorium Kepribadian dan Kognis dan menjadi Presiden Divisi 20 APA yang merupakan perkembangan orang dewasa dan manusia lanjut usia. Pada tahun 1995, Costa menjadi Presiden International Society for the Study of Individual Difference. Dan minat penelitian Costa termasuk pengembangan dewasa dan penilaian kepribadian serta penyakit Alzheimer. Selanjutnya mengenai sejarah teori 5 faktor. Analisis 5 faktor diawali dengan kajian mengenai sifat manusia yang dipelopori oleh Alport dan Odbert pada tahun 1930-an. Kemudian dilanjutkan oleh Cattell pada tahun 1940-an, lalu Tupes, Crystal and Normal pada tahun 1960-an.
Pada tahun 1970 hingga 1980, McRae and Costa mulai menganalisis faktor untuk menguji stabilitas dan struktur kepribadian. Pada awalnya, McRae and Costa hanya terfokus kepada dua dimensi, yaitu neurotisme dan ekstraversi. Tak lama setelah itu, McRae and Costa menemukan dimensi baru yang mereka sebut dengan openness, yaitu keterbukaan pada pengalaman. Pada akhir tahun 1983, McRae and Costa masih terfokus pada ketiga dimensi tersebut. Hingga pada tahun 1985, McRae and Costa menambahkan dua dimensi terakhir, yaitu agreeableness yang merupakan kebersetujuan dan kenuranian. McRae dan Costa setuju dengan Eysenck bahwa sifat kepribadian bersifat bipolar dan memiliki distribusi berbentuk lonceng. Artinya, kebanyakan orang mendapatkan skor hampir mendekati nilai tengah setiap sifat dan hanya beberapa orang saja yang dinilai ekstrem. Selanjutnya, deskripsi 5 faktor. Yang pertama ada neurotisme, yaitu menilai kestabilan dan ketidakstabilan emosi. Dimensi ini menampung kemampuan seseorang untuk menahan stres. Pribadi yang tinggi skor neurotismenya itu cenderung mudah cemas, temperamental, mengasihani diri, sadar diri, emosional, serta rentan. Sedangkan individu yang rendah skor neurotismenya itu cenderung tenang, terkadang temperamen, puas diri, merasa nyaman, dingin, dan kukuh. Yang kedua ada ekstraversi, menilai kualitas dan intensitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, dan kemampuan untuk berbahagia. Dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan hubungan. Individu yang tinggi skor ekstraversinya itu cenderung penuh perhatian, mudah bergabung, aktif bicara, menyukai kelucuan, aktif, dan bersemangat. Sebaliknya, apabila rendah skor ekstraversinya itu cenderung cuek, menyendiri, pendiam, serius, pasif, dan tidak berperasaan. Yang ketiga ada openness atau keterbukaan. Menilai bagaimana ia menggali sesuatu yang baru dan tidak biasa. Dimensi ini mengarah tentang minat seseorang. Individu yang tinggi skor openness-nya atau keterbukaan itu cenderung imajinatif, kreatif, orisinil, menyukai keragaman, penuh ingin tahu, dan liberal. Sedangkan skor rendah itu cenderung real, tidak kreatif, tunduk pada konvensi, menyukai rutinitas, tidak mau tahu, serta konservatif. Yang keempat ada kebersetujuan, membedakan pribadi yang berhati lembut dan berhati kejam. Dimensi ini merujuk kepada seseorang untuk tunduk kepada orang lain. Individu yang tinggi skor kebersetujuannya itu cenderung berhati lembut, mudah percaya, murah hati, pendamai, toleran, serta baik hati. Apabila rendah skor kebersetujuannya itu cenderung kejam, penuh kecurigaan, pelit, penentang, selalu mengkritik, serta lekas marah. Yang terakhir ada kenuranian, yaitu menilai kemampuan individu di dalam organisasi baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku langsungnya. Dimensi ini merujuk pada jumlah tujuan yang menjadi pusat perhatian seseorang. Individu yang tinggi skor kenuraniannya itu cenderung peka nurani, pekerja keras, teratur, tepat waktu, ambisius, serta tekun. Apabila rendah skor kenuraniannya itu cenderung bebal, malas, tidak teratur, selalu terlambat, tidak berarah tujuan, serta mudah menyerah. Perkembangan teori 5 faktor. Awalnya, 5 faktor tidak lebih dari sekedar taksonomi, sebuah pengklasifikasian sifat-sifat dasar kepribadian. Pada akhir 1980-an, McRae dan Costa mulai yakin bahwa mereka dan para ilmuwan lain telah menemukan struktur kepribadian yang cukup stabil. McRae dan Costa 1996 menolak teori-teori terlebih dahulu yang mereka anggap terlalu bergantung pada pengalaman klinis dan spekulasi pasif. Pada tahun 1980-an, perbedaan dari teori klasik dengan teori modern semakin terlihat jelas. Hal inilah yang menjadi dorongan McRae dan Costa untuk menemukan teori alternatif yang lebih dari sekedar klasifikasi 5 faktor sifat-sifat kepribadian. Menurut McRae dan Costa, hal yang paling mendasari agar tercapainya teori alternatif ini adalah teori alternatif ini harus mencakup perubahan dan pertumbuhan yang telah terjadi selama 25 tahun.
dan juga tetap terikat pada prinsip empirik yang terjadi selama penelitian. Maka, selama 25 tahun, McRae dan Costa terus mengembangkan model 5 faktor ini hingga menjadi teori 5 faktor. Komponen teori 5 faktor. Perilaku diprediksi dengan memahami 3 komponen sentral dan 3 komponen periferal. Komponen sentral. Yang pertama, kecenderungan dasar, 2 adaptasi karakter, 3 konsep diri. Yang kedua, komponen periferal. 1 dasar psikologis, 2 geografi objektif atau pengalaman hidup. Yang ketiga, pengaruh eksternal. Yang pertama, komponen sentral. 1. Kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar dapat bersifat bawaan, terbentuk oleh pengalaman di usia dini atau dimodifikasi oleh penyakit atau intervensi psikologis. Akan tetapi, pada suatu periode kehidupan seseorang, kecenderungan tersebut menentukan potensi dan arah dari orang tersebut. Atau dengan kata lain, kecenderungan dasar adalah salah satu komponen dasar kepribadian. Seiring dengan karakteristik, adaptasi, konsep diri, dasar psikologis, geografi objektif, dan pengaruh eksternal. Kecenderungan dasar bersifat stabil. Yang kedua, adaptasi karakter. Itu struktur kepribadian yang dipelajari, yang dibutuhkan ketika manusia beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya, kemampuan berbahasa Inggris atau matematika. Sedangkan seberapa cepat kita belajar adalah kecenderungan dasar. Adaptasi karakter bersifat berfluktuasi. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri terdiri atas pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri. Dengan cakupan dari beragam fakta atas sejarah personal sampai identitas yang memberikan suatu perasaan memiliki tujuan dan kesatuan dalam hidup. Yang kedua, komponen periferal. 1. Dasar biologi. Gen, hormon, dan struktur otak merupakan mekanisme biologis yang paling utama dalam mempengaruhi kecenderungan dasar. McRae dan Costa belum dapat menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut dapat memengaruhi kepribadian manusia. Akan tetapi, bidang genetika dengan perkembangannya telah menjelaskan bagaimana mekanisme biologis mempengaruhi perilaku manusia. Posisi dasar biologis ini mengeliminasi peranan lingkungan dalam pembentukan kecenderungan dasar. Akan tetapi, tidak serta menghilangkan peranan lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Hanya saja lingkungan tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembentukannya. Yang kedua, geografi objektif. Geografi objektif adalah apapun yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Geografi objektif menekankan pada apa yang terjadi sepanjang hidupnya, atau objektif, daripada pandangan atau persepsi mereka mengenai pengalaman mereka, atau subjektif. Yang ketiga, pengaruh eksternal. Manusia terus menemukan dirinya berada dalam situasi fisik atau sosial tertentu yang memiliki sejumlah pengaruh terhadap sistem kepribadian. Cara kita merespon peluang dan tuntutan konteks termasuk dalam bagian pengaruh eksternal. Menurut McRae dan Costa, respon-respon tersebut merupakan fungsi dari adaptasi karakteristik dan interaksi mereka dengan pengaruh eksternal. Masing-masing komponen sistem kepribadian, kecuali dasar biologis, memiliki postulat inti. Karena komponen kecenderungan dasar dan komponen adaptasi karakter sentral bagi sistem kepribadian, kita akan membahas postulat dasar McRae dan Costa mengenai dua hal ini saja. Dasar. Yang pertama ada postulat individualitas. Menyatakan kalau orang dewasa memiliki seperangkat sifat unik dan bahwa setiap orang menunjukkan kombinasi unik pola-pola sifat. Kadar neurotisme, ekstraversi, keterbukaan, kebersetujuan, dan kenuranian
unik bagi kita semua. Dan sebagian besar keunikan itu dihasilkan dari keragaman kreatif kita. Yang kedua ada postulat asap. Semua sifat kepribadian sepenuhnya merupakan hasil dari daya-daya atau internal endogen seperti genetik, hormon, dan struktur otak. Yang ketiga ada postulat perkembangan, mengasumsi bahwa sifat berkembang dan berubah sejak kanak-kanak. Namun di masa remaja perkembangan itu mulai melambat dan di awal masa dewasa perubahan kepribadian berhenti. Adaptasi karakter. Postulat tentang adaptasi karakter menyatakan bahwa sepanjang waktu manusia beradaptasi terhadap lingkungan mereka dengan menggunakan pola-pola pikir, merasa dan bersikap yang konsisten dan sifat kepribadian dan adaptasi sebelumnya. Dengan kata lain, sifat mempengaruhi cara kita beradaptasi dengan perubahan di lingkungan kita. Selain itu, kecenderungan dasar kita dihasilkan dari pencarian dan penyeleksian terhadap lingkungan tertentu yang cocok dengan disposisi kita. Contohnya, seorang ekstrovert mungkin akan bergabung dengan klub dansa, sementara pribadi yang asertif bisa menjadi pengacara atau eksekutif bisnis. Postulat adaptasi karakter. Yang pertama ada postulat penyimpangan, menyatakan kalau respon kita tidak selalu konsisten dengan tujuan personal atau nilai-nilai budaya. Yang kedua ada postulat plastisitas, menyatakan bahwa sifat-sifat dasar bisa berubah di sepanjang waktu dalam merespon pendewasaan biologis, perubahan dan interferensi yang bebas. Hasil survei, kami membagikan alat ukur Big Five Personality pada seluruh mahasiswa kelas C, mata kuliah Psikologi Kepribadian Fakultas UIR, dan diperoleh hasil 22 orang memperoleh skor tinggi pada neurotisme, lalu 21 orang memperoleh skor tinggi dan 1 orang memperoleh skor rendah pada ekstraversi, 21 orang memperoleh skor tinggi dan 1 orang memperoleh skor rendah pada keterbukaan pada pengalaman, lalu 22 orang memperoleh skor tinggi pada kebersetujuan dan 22 orang memperoleh skor tinggi pada kenuranian. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 10 mengenai teori kepribadian 5 faktor. Terima kasih kepada teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan pada forum diskusi grup di e-learning. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.